Well, hello everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega Yulandari. So today we are going to learn about how to give instruction in English. Maybe you already know what is the meaning of instruction in Indonesia. In Bahasa Indonesia, we know the word instructions as instruksi. So today, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memberi instruksi dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah mempersiapkan buku catatan dan alat tulis sebelum menonton penjelasan dari Miss Mega. Well, here we go. Before we know and we understand about when we use instruction in English, let's see the dialogue below. Read the following conversation between Aldi and Jojo. Let me read it for you. Aldi, hi Jojo, what are you doing here? Jojo, hi Al, Aldi asked me to replace him to play futsal with you. He has fever, so he needs to rest. Aldi, oh I see. Please come inside and join us. Jojo, thanks, but I forget my futsal shoes anyway. Aldi, it's alright, you may use mine. I bring 2 pairs of futsal shoes. Ya, di sini Aldi dan Jojo, ya. Aldi sedang bertanya kepada Jojo, "Hai Jojo, apa yang kamu lakukan di sini?" Jojo ngapain? Ya, Jojo bilang kalau Randi tidak memintanya untuk menggantikan dia bermain futsal dengan si Aldi. Jadi kenapa sih? Ya, karena si Randi sedang demam, jadi dia harus istirahat. Dan Aldi meminta Jojo untuk masuk dengan menggunakan kata please come inside and join us, ya. Perhatikan, we use the sentence in bold in the dialogues to give instructions. We use it to ask or request other people to do something. Jadi, biasanya perhatikan kalimat yang sudah dicetak tebal. Ya, cetak tebal tersebut menandakan bahwa si Aldi sedang memberi instruksi kepada Jojo untuk masuk, ya. Kita menggunakan itu untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. That's, ya, itulah fungsi how to give instruction in English. Nah, remember when we ask a person to do something, we should do it politely, ya. Saat kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, lakukan dengan sopan. Ya, to make our instruction or request sounds polite, we use word please, ya, untuk meminta orang untuk melakukan atau melaksanakan apa yang sudah kita minta dengan sopan. Biasanya kita menggunakan kata please atau tolong. Here are the expressions of instructions and suitable responses. Ini adalah beberapa ekspresi dari meminta instruksi dan responnya. Well, there are 2 columns, ya, ada 2 kolom. Ada kolom instructing and response. So, here we go. Close the door, please. You can repeat after me, ya. Bisa diulangi setelah saya. Close the door, please. Yes, ma'am. Please read the manual book again. Yes, sir. Please listen to the presenter carefully. All right. Turn the volume down, please. Sure, no problem. Let's play hide and seek outside. Sure, let's do it. Wash your hand before you eat something. Okay, ma'am. Put the book on the teacher's desk, please. I won't forget. Don't forget to use your mask. Yes, thank you. Dari kosakata tersebut, mana sih yang belum kalian pahami? Bisa cek, ya. Bisa cek di kamus. Oke, misal Miss Mega beri contoh. Presenter. What is the meaning of presenter? Adalah orang yang mempresentasikan, ya, sebagai speaker. Kemudian ada apa lagi? Hide and seek. Apa itu hide and seek? Apakah kalian masih bermain Let's Play Hide and Seek?
Hide and seek adalah permainan apa? Hide and seek adalah permainan peta umpet. Ya, let's do it. Oke, ayo kita main. Gitu. Kemudian put the book on your teacher's desk. Desk itu sama dengan table ya. Itu artinya meja. I won't forget artinya oke, saya nggak akan lupa. Tenang aja, aku akan melakukan itu. Maknanya itu ya. Oke, no. Whether instruction use a period or point or an exclamation mark atau tanda seru, it depends on the strength of the speaker emotion. Jadi tanda titik atau tanda seru itu menyatakan tingkat kekuatan ya, harus banget nggak sih? Nah gitu, atau emosi seseorang. Kalau dia menggunakan tanda seru, intinya dia meminta kita untuk harus banget sekarang dengan emosi yang agak tinggi. Kalau enggak bisa. Ya, itu contoh penggunaan dari tanda baca atau punctuation. Ya, in giving the instruction we use imperative sentence. Ya, kita menggunakan kata imperatif di situ. Kata ajakan. Ya, imperative sentence issues a request, gives a command, and expresses a desire or wish. Ya, itu adalah sebuah permintaan. It starts with the verb base. Biasanya dimulai awalnya dengan kata kerja. Ya, akan dimulai dengan kata kerja. Jadi kita nggak pakai subjek aja nih di sini. Kita nggak perlu subjek di awal. Sebagai contoh, see the following examples. Read the instruction. Baca instruksinya. Put your mask on. Gunakan atau pakai maskermu. Ya. Watch your step. Perhatikan langkahmu. Gitu. Jadi tidak harus menggunakan you must read the instructions, kamu harus membaca instruksi, tidak. Kita tidak harus menggunakan itu kalimat lengkap, tidak. Tetapi kalau kita menggunakan giving instruction, kita menggunakan kalimat permintaan instruksi, kita harus memulainya dengan langsung saja kata kerjanya. Read, put, watch, see. Gitu contohnya. Then you can use be if the imperative sentences have no verbs. Ya, kalau kata ajakan itu tidak menggunakan kata kerja sama sekali, kan kata kerja itu seperti contohnya verbnya ada read, put, watch, see, dan lain sebagainya, itu kan contoh kata kerja. Tapi kalau permintaan itu tidak ada unsur kata kerja, dia hanya menggunakan unsur kata sifat dan lain sebagainya, biasanya dimulai dengan kata be diikuti dengan kata selanjutnya. Misal be nice, be ready, be aware, ya. Jadilah yang baik, ya. Atau bersiap-siaplah, segera siap-siaplah, atau be aware, hati-hatilah, gitu contohnya. Itu sebagai salah satu bentuk instruksi juga kan. Then imperative sentences are usually short and simple. Ya, biasanya imperative sentences itu pendek dan sederhana. A few simplest in English are imperative sentences consisting of a single verb such as stop, go, hurry. Ya, begitu. Jadi tidak hanya menggunakan kalimat, tetapi kadang dia hanya menggunakan kata saja, satu kata saja yang menandakan bahwa itu adalah imperative sentence atau memberi instruksi. Stop, berhenti, go, pergilah, jalan, atau hurry, cepat, gitu. And here we go. Here is the worksheet. Ya, work in pairs. Make suitable instructions and responses based on the following pictures and keywords in turns. Number 1 has been done for you. So everyone, I hope that you can ask one of your friends to be your partner. Ya, cobalah minta sekarang bekerja bersama pasangan. Bisa kalian minta dengan teman kalian, bisa menggunakan ask with WhatsApp ya, menggunakan WhatsApp. Sebagai contoh, Miss Mega sudah berikan nomor 1, itu ada the dishes, the dialogue 1. Kalian hanya Miss Mega minta untuk membuat a very simple dialogue. For example, like you wash the dishes please, and your friend turns, sure, right away, thanks. Nah, boleh dijawab dengan you're welcome dan lain sebagainya. And then number 2, ada gambar apa itu? A work presentation ya.
Ya, mungkin kalian bisa meminta teman kalian untuk membuat sebuah atau maju sebagai perwakilan presenter. Kemudian number 3, a flat tire. Number 4, a broken lamp. And number 5 is you can ask your friends to send an email. Yeah, that's only 4 dialogues, a very short dialogues. I think it's very easy for you. Well, that's all for me. Thank you for joining class today. And don't forget to submit your worksheets, yeah, joining today's class with me, Miss Mega Iwulandari. And that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.